Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdi, dosen IAIN Bone, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada Prodi Perbankan Syariah. Dan ini mata kuliah Manajemen Aset dan Likuiditas Bank Syariah. Materi yang akan dibahas yang berhubungan dengan dasar-dasar perbankan syariah. Hari ini kita membahas tentang mata kuliah dasar-dasar perbankan syariah. Yang pertama, tujuan daripada pembelajaran dasar-dasar perbankan syariah yaitu agar adik mahasiswa dapat memahami konsep dasar perbankan. Yang kedua, dapat mengetahui ruang lingkup industri perbankan syariah maupun perbankan konvensional. Yang ketiga, mengenai prinsip dan struktur dasar bank syariah. Yang keempat, dapat juga mengetahui cara memanajemen dan mempromosikan perbankan mau bank konvensional ataupun bank syariah. Yang kedua, kita mengetahui pengertian perbankan secara umum. Perbankan dalam hal ini suatu lembaga yang dimana lembaga tersebut yaitu menyimpan dan menyalurkan pendanaan serta memberikan pelayanan bagi pelanggan atau calon pelanggan. Yang kedua, dalam hal ini ketika kita menarik dalam perspektif perbankan syariah, yaitu perbankan syariah tidak membolehkan riba dan perbankan syariah harus sesuai dengan prinsip syariah itu sendiri. Yang kedua, jenis bank yaitu bank umum yang mengatur tentang jasa lalu lintas pembayaran. Yang kedua, BPR yang mengatur tentang pembiayaan mikro. Yang ketiga, bank syariah harus berdasarkan prinsip syariah. Selanjutnya, di sini yang membedakan tentang perbankan konvensional dan perbankan syariah. Dasar hukum perbankan syariah ada beberapa sebagai rujukan. Yang pertama, UU nomor 21 tahun 2008. Yang kedua yaitu Fatwa DSN MUI atau Majelis Ulama Indonesia. Yang ketiga yaitu Peraturan OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Ketika dari sisi perbankan konvensional, dasar hukumnya yaitu diatur oleh Bank Indonesia itu sendiri. Yang kedua, diatur atau diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Selanjutnya, prinsip dasar perbankan syariah yaitu larangan riba. Yang kedua, ada namanya sistem bagi hasil atau mudharabah. Selain mudharabah, ada juga namanya musyarakah. Di sini sama-sama bagi hasil. Yang membedakan antara bagi hasil mudharabah dan bagi hasil musyarakah. Kalau mudharabah, satu sebagai saibul mal, satu sebagai mudarib. Dalam artian satu yang memberikan modal, satu sebagai pengelola dana. Dalam hal ini yang melaksanakan aktivitas usaha. Yang kedua, kalau musyarakah ini sama-sama sistem bagi hasil, akan tetapi kedua-duanya memberikan sumbangsi maupun dari segi materi maupun dari segi tenaga atau pikiran. Yang membedakan antara mudharabah dan musyarakah yaitu kalau misalkan mudharabah, nanti sistem bagi hasilnya dilihat dari yang paling banyak itu yang mengelola dana. Sedangkan musyarakah, sistem bagi hasilnya dilihat yang mana sumbangsi yang paling banyak, apakah dari sisi pendanaan ataukah dari sisi tenaga dan pikiran. Maka itulah yang paling banyak yang mendapatkan bagi hasil. Begitupun sebaliknya, kalau dari sisi musyarakah, ketika terjadi sebuah kerugian atau resiko, maka dilihat dari presentasi, jumlah banyaknya sebuah sumbangsi
Maka dari itu segitu banyak juga risiko yang perlu dia ambil. Selanjutnya yang ketiga ada namanya jual beli. Jual beli di sini yaitu murabahah. Biasanya di perbankan murabahah yaitu ketika seseorang ingin membeli kendaraan atau ingin membeli rumah, nanti calon nasabah mengajukan permohonan kepada perbankan dengan kriteria tertentu. Nanti perbankanlah yang membeli rumah atau mobil tersebut. Setelah itu nanti perbankan yang menjual kepada nasabah dengan sistem nanti dia bakalan mengansur sampai habis masa waktu yang telah ditetapkan plus margin tambah pokok. Selanjutnya yang keempat sewa atau ijarah. Ijarah di sini terbagi atas dua. Ada ijarah artinya sewa. Yang kedua ada namanya IMBT atau ijarah muntahiyah bitamlik. Dalam artian apa sih yang membedakan ijarah dengan IMBT? Yang pertama kalau ijarah murni sewa, ketika habis di masa kontrak barang tersebut bakalan kembali kepada perbankan itu sendiri. Yang kedua, kalau ijarah IMBT ketika habis masa kontrak nanti pemohon diberikan dua opsi, apakah hanya sewa ataukah nanti bakalan berakhir dengan kepemilikan dengan cara yaitu menambah selisih antara biaya sewa dengan biaya kepemilikan. Yang kelima ada namanya wadiyah atau amanah. Inilah akad-akad yang dijalankan oleh perbankan syariah. Selanjutnya dari sisi struktur organisasi bank syariah, yang pertama ada namanya DPS, Dewan Pengawas Syariah. Inilah yang memantau aktivitas perbankan tersebut. Ketika ternyata di dalam aktivitas sehari-harinya ada yang menyalahi atau tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, inilah yang memberikan sebuah controlling bagi perbankan syariah itu sendiri. Yang kedua ada namanya direksi dan manajemen. Yang ketiga ada namanya unit operasional, pendanaan, pembiayaan, risiko. Selanjutnya fungsi dan perbankan syariah. Yang pertama menghimpun dana. Menghimpun dana di sini ada 3 yaitu tabungan, deposito, giro. Apa yang membedakan tabungan dan deposito? Kalau tabungan yang bisa diambil kapan saja ketika nasabah membutuhkan. Sedangkan tabungan deposito yaitu tabungan yang berjangka. Kalau giro biasanya ini salah satu tabungan akan tetapi dalam bentuk cek biliet giro. Ini untuk memudahkan para pengusaha ingin melakukan sebuah transaksi di luar tanpa membawa uang secara cash. Selanjutnya ruang lingkup industri perbankan syariah ada 3 yaitu perbankan umum syariah. Yang kedua unit usaha syariah atau disingkat dengan UUS. Yang ketiga bank pembiayaan rakyat syariah. Apa sih yang termasuk dalam kategori perbankan umum syariah? Yang pertama ada namanya Bank Syariah Indonesia. Ini merger antara Bank BNI Syariah, Bank Mandiri Syariah, dan Bank BRI Syariah, disingkat yaitu BSI atau Bank Syariah Indonesia. Tujuannya kenapa Menteri BUMN pada waktu itu Pak Erick Thohir ingin menggabungkan? Tujuannya agar melahirkan sebuah bank syariah terbesar di Indonesia dengan jaringan kantor yang luas. Yang kedua, contoh bank umum syariah yaitu Bank Muamalat. Ini lahir pada tahun 1992, ya. Yang kedua,
ada namanya Bank BCA Syariah, yang ketiga ada namanya Bank Mega Syariah, yang keempat ada namanya Bank Panin Dubai Syariah. Selanjutnya ada namanya unit usaha syariah. Seperti apa contohnya unit usaha syariah? Yaitu PT BPRS Amanah Ummah. Yang kedua PT BPRS Amanah Rabbaniyah, PT BPRS PNM Mentari, PT BPRS Bina Amwalul Hasanah. Yang ketiga PT BPRS Riyad Irsadi. Selanjutnya salah satu contoh unit usaha syariah yaitu misalkan Bank BTPN Syariah, Bank Sulselbar Syariah, Bank Panin Syariah. Selanjutnya setelah itu nanti adik-adik mahasiswa membuat tugas individu dalam bentuk resume atau 3 paragraf. Yang di dalamnya resume itu harus memenuhi beberapa kriteria. Yang pertama, ada pengertian dan dasar perbankan. Yang kedua, apa yang membedakan bank konvensional dan bank syariah. Yang ketiga, fungsi utama bank syariah. Baik, cukup untuk hari ini dengan materi dasar-dasar perbankan syariah. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian mata kuliah untuk hari ini yang berhubungan dasar-dasar perbankan syariah. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kesimpulan daripada mata kuliah dasar-dasar perbankan syariah yaitu dalam perbankan syariah ada 3, yaitu dalam hal ini menghimpun dana dan menyalurkan dana. Yang ketiga, memberikan sebuah pelayanan berdasarkan prinsip-prinsip syariah.